Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rizky Adelia Budi Saputra, NPM 2003021049, Prodi S1 Perbankan Syariah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum syarah. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hukum syarah. Hukum syarah secara bahasa yaitu memutuskan, adapun secara istilah hukum syarah adalah kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, perintah mengerjakan maupun perintah meninggalkan, tahyir yaitu pilihan, atau penetapan sesuatu menjadi sebab, syarat, atau penghalang. Pembagian hukum syarah. Ulama usul fiqh membagi hukum syarah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum takfili dan yang kedua hukum wadli. Hukum takfili adalah hukum yang mengandung perintah, larangan atau memberi pilihan kepada seorang mukallaf seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Menurut bahasa, wajib berarti tetap atau pasti. Adapun menurut istilah, wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah untuk dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Jika dilaksanakan dapat mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan diancam dengan dosa. Adapun wajib terbagi menjadi tiga bagian secara garis besar. Yang pertama adalah dari sisi pembebanannya, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Dan kedua dari sisi kandungan perintah, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Kemudian dari sisi waktu pelaksanaannya, yaitu wajib mutlak dan wajib ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mukallaf tanpa terkecuali, seperti sholat. Kemudian wajib kifayah, pengertiannya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf dan dapat gugur manakala telah dilaksanakan oleh sebagian dari mereka. Contohnya seperti sholat jenazah. Kemudian wajib muayyan. Wajib muayyan adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan dan tidak ada pilihan bagi mukallaf, seperti puasa di bulan Ramadan. Kemudian wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar adalah suatu kewajiban yang boleh dipilih oleh mukallaf atas beberapa alternatif. Misalnya, membayar khifarat atau denda bagi seorang yang melanggar sumpah, maka ia wajib memilih salah satu dari tiga hal yang membayar khifarat, seperti memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Kemudian wajib mutlak, pengertiannya adalah suatu kewajiban yang waktu pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu tertentu, seperti mengqadha puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah wajib muakkad. Wajib muakkad adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu tertentu, seperti sholat 5 waktu. Kemudian adalah sunnah. Sunnah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jika dilaksanakan akan diberi pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Contohnya sholat sunnah sebelum fajar. Kemudian sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang biasanya dianjurkan karena biasa dikerjakan dan biasanya ditinggalkan. Misalnya memberi sedekah kepada orang yang tidak dalam kondisi terdesak. Dan yang terakhir adalah sunnah zawaid, sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW sebagai seorang manusia, seperti adab kebiasaan Nabi dalam hal makan, minum, duduk, berpakaian, dan lain-lainnya. Kemudian adalah haram. Haram secara bahasa adalah sesuatu yang dilarang untuk mengerjakannya. Adapun menurut istilah, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, di mana orang yang melanggarnya akan berdosa dan durhaka, sementara orang yang meninggalkannya dengan niat menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat pahala. Ulama usul fiqh membagi haram menjadi dua bagian,
yaitu haram lil zati, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam karena esensinya mengandung kerusakan dan bahaya bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah berzina. Adapun yang kedua adalah haram lil ghairi, yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syariat bukan karena esensinya, namun karena membawa kepada esensi haram, seperti jual beli pada saat azan Jumat, bermain di tempat maksiat. Kemudian makruh. Makruh secara bahasa yaitu sesuatu yang dibenci. Adapun secara istilah, makruh adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya. Bila mana ditinggalkan maka akan terpuji, dan bila dikerjakan tidak berdosa. Contohnya, berkumur pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah mubah. Mubah secara bahasa berarti sesuatu yang diperbolehkan. Adapun secara istilah, mubah adalah sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat, apakah akan melakukan atau tidak melakukan, dan tidak ada hubungannya dengan dosa. Contohnya, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian hukum wadli. Hukum wadli adalah ketentuan syariat dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani, yaitu penghalang. Dengan demikian, hukum wadli terbagi menjadi 3. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, dan yang terakhir mani atau penghalang. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda tidak adanya hukum. Jika ada sebab, maka ada hukum, dan jika tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Contohnya adalah tergelincirnya matahari sebagai sebab datangnya waktu sholat zuhur. Adapun sebab dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kadang tidak berada dalam jangkauan mukallaf, dan terkadang berada dalam jangkauan mukallaf. Penjelasan tentang syarat. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya sesuatu yang lain, dan berada di luar hakikat sesuatu itu. Contohnya adalah wudu sebagai syarat sahnya sholat. Adapun syarat terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, syarat syar'i, yaitu syarat yang ditetapkan oleh syariat, dan syarat ja'li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh mukallaf. Kemudian yang terakhir adalah mani. Mani adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum, atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Contohnya adalah haid. Haid adalah sebagai mani atau penghalang seorang wanita mukallaf melakukan sholat, apapun sholatnya. Adapun mani dibagi menjadi 2 macam, antara lain yang pertama adalah mani hukum syarat, dan yang kedua mani sebagai mahkum fi. Mahkum fi adalah perbuatan orang mukallaf. Perbuatan tersebut merupakan objek dari hukum fikih. Adapun syarat perbuatan mukallaf adalah perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf, misalnya kewajiban sholat. Dan yang kedua adalah mahkum alaih, yaitu orang mukallaf. Orang mukallaf berarti seseorang yang beragama Islam, baligh dan berakal. Syarat wajiban dalam melaksanakan hukum Allah adalah memahami hukum dan mampu melakukannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.